Kita semua kan udah berusaha ya salat 5 waktu, puasa, tapi pernah nggak sih ngerasa kayaknya ada yang bisa lebih dari ini? Ada level berikutnya gitu. Nah, ternyata jawabannya itu ada di amalan-amalan kecil yang kelihatannya sepele tapi wow, luar biasa dicintai Allah dan selalu dijaga sama Nabi kita. Terus gimana caranya biar ibadah kita itu nggak cuma sekedar centang selesai? Biar benar-benar nyambung gitu, kerasa deketnya. Jawabannya, sebenarnya simpel banget, tapi dalam. Yaitu, dengan ngikutin jejak langkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalan itu namanya sunnah mu'akkadah. Ini bukan anjuran biasa loh ya. Ini tuh amalan yang sangat ditekankan. Ibaratnya, ini kunci buat nyempurnain ibadah-ibadah wajib kita. Oke, jadi apa sih sunnah mu'akkadah itu? Gampangnya gini, ini tuh amalan-amalan yang dapat stabilo khusus dari Nabi. Saking ditekankannya, beliau itu konsisten banget ngerjainnya. Hampir gak pernah ditinggalin sama sekali. Bahkan nih, kalau kita sengaja ninggalin terus-terusan tanpa alasan, itu bisa dianggap tercela. Serius itu. Bedanya jelas banget. Coba bayangin, sunnah mu'akkadah itu kayak kebiasaan harian Nabi yang gak pernah kelewat. Kalau goir mu'akkadah, itu amalan yang beliau kerjakan sesekali. Bukan berarti yang satu nggak penting loh ya. Tapi yang mu'akkadah ini levelnya beda. Karena penekanannya itu loh, luar biasa. Nah, sekarang kita ngomongin ganjarannya. Siap-siap ya. Ada satu amalan sunnah mu'akkadah yang hadiahnya itu benar-benar bisa bikin kita semangat banget ibadah setiap hari. Hadiahnya? Sebuah istana di surga. Angkanya 12. Ingat-ingat ya, 12. Angka ini kuncinya. Emang ada apa sih sama angka 12 ini? Jawabannya adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Ini loh sholat-sholat sunnah yang jadi pagar buat sholat wajib kita. Coba kita hitung ya. 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 sebelum dan 2 sesudah zuhur, 2 lagi setelah maghrib, dan terakhir 2 setelah isya. Pas 12 kan? Ini amalan yang tersebar sepanjang hari buat nyempurnain ibadah kita. Dan ganjarannya, itu dia. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Bayangin, sebuah rumah di surga. Bukan karena amalan yang beratnya minta ampun, tapi karena kita konsisten ngerjain amalan yang cuma butuh beberapa menit tiap hari. Kuncinya itu satu, istiqomah. Dari 12 rakaat tadi, ada 2 yang paling spesial, paling VIP, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nabi itu nggak pernah sekalipun meninggalin sholat ini, bahkan pas lagi safar, lagi bepergian. Dan nilainya, kata Nabi, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Coba deh kita berhenti sejenak, renungin kalimat itu. Dunia dan seisinya loh, dahsyat banget kan? Oke, tadi kita udah bahas sholat ya, tapi tunggu dulu. Sunnah mu'akkadah itu ternyata nggak cuma soal sholat aja. Ada amalan lain yang sama pentingnya, yang sering banget kita anggap ya sepele aja, padahal ini menyangkut kebersihan kita loh. Amalan ini tuh soal persiapan. Gimana kita mempersiapkan diri kita sebelum menghadap Allah. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakuin setiap hari, tapi kalau niatnya benar, wah pahalanya bisa jadi gede banget. Coba dengerin hadis ini deh. Ini nunjukkan betapa kuat penekanannya. Nabi bilang, seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Bayangin, diperintahkan. Artinya hampir jadi wajib. Statusnya itu hampir setara sama wudhu. Yang bikin ini nggak jadi wajib cuma satu, rasa sayang Nabi ke kita. Beliau nggak mau kita ngerasa berat. Jadi, udah jelas ya, bersiwak atau ya kalau sekarang sikat gigi lah. Sebelum sholat itu statusnya sunnah mu'akkadah. Ini bukan cuma biar nafas seger atau biar pede pas sholat jamaah. Bukan, ini tuh soal memuliakan ibadah kita. Soal persiapan kita menghadap Sang Pencipta. Sebuah tindakan simpel untuk mensucikan diri yang sangat-sangat dicintai Allah. Oke, kita udah lihat kan betapa luar biasanya kekuatan sholat sunnah rawatib. Dan bahkan hal sesimpel menjaga kebersihan mulut sebelum sholat. Keren banget kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa konsisten ngerjain ini semua? Kenapa sih kita harus repot-repot? Gini, anggap aja ibadah wajib kita itu punya lubang-lubang kecil karena kita kurang khusyuk atau lalai. Nah, sunnah mu'akkadah ini tambalannya. Ini cara kita bilang ke Allah, ya Allah, ini usaha ekstraku, aku mau kasih yang terbaik.
Dan yang terpenting, ini adalah cara kita menunjukin cinta kita dengan meneladani Nabi Muhammad. Nah, ini tipsnya. Jangan langsung hajar semua, nanti malah berat. Mulai aja dari yang paling kecil tapi paling dahsyat, 2 rakaat sebelum subuh. Coba deh rutinin itu dulu. Ingat, kuncinya itu konsisten. Dikit-dikit tapi rutin itu jauh lebih baik daripada banyak tapi bolong-bolong. Nanti kalau udah jadi kebiasaan, enak deh, baru nambah yang lain pelan-pelan. Dan ini pengingat buat kita semua, termasuk saya. Perjalanan iman itu maraton, bukan lari sprint. Kalau ada hari di mana kita kelewat, jangan langsung down, jangan berkecil hati. Nggak apa-apa, bangun lagi besok, coba lagi. Karena setiap langkah kecil yang kita paksain buat konsisten, itu yang bikin kita makin dekat sama Allah. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari yang kita bahas tadi, sunnah kecil mana nih yang mau kamu coba hidupkan lagi mulai hari ini? Mau coba komitmen sama 2 rakaat fajar yang nilainya ngalahin dunia dan isinya? Atau mungkin mulai dari yang simple, membiasakan sikat gigi atau siwak sebelum sholat? Pilih satu aja, dan mulai sekarang juga. Yuk kita sama-sama kejar pahala yang luar biasa ini.